Hello Technolovers! Pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa tak akan lama lagi digelar. Kampanye perdana sudah dimulai pada 28 November 2023 lalu dan akan berakhir pada 10 Februari 2024 mendatang. Kemudian, pemungutan suara yang nantinya dilaksanakan secara serentak bertepatan dengan Hari Kasih Sayang loh, yaitu Valentine Days pada 14 Februari 2024. Lantas, bagaimana dengan pebisnis media Indonesia yang berkecimpung di dunia politik? Apa saja media yang mereka miliki? Seberapa besar kekayaan raja media Indonesia tersebut? Dan siapa paling kaya di antara mereka? Berikut sejumlah bisnis yang dimiliki para konglomerat itu. Erick Thohir. Di posisi pertama ada Menteri BUMN Indonesia yaitu Erick Thohir. Dilansir dari CNBC Indonesia yang mengutip dari LHKPN, tercatat bahwa Erick Thohir ini memiliki kekayaan sebanyak 2,3 triliun rupiah. Jadi total harta kekayaannya sudah dikurangi dengan hutang adalah sebesar 165 miliar rupiah. Harta kekayaannya terdiri dari 34 tanah dan bangunan di Depok, Bekasi, Bogor, Bandung, Pasuruan, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang, dan Manggarai Barat dengan nilai 364 miliar rupiah. Kemudian, ia juga memiliki alat transportasi dan mesin meliputi 2 mobil Mercedes-Benz dan 1 motor Honda dengan nilai 1,8 miliar rupiah. Harta bergerak 27 miliar rupiah, kas dan setara kas 209 miliar rupiah, serta harta lainnya 159 miliar rupiah. Lalu, sumber harta kekayaan terbesar Erick tercatat dari surat berharga yakni 1,7 triliun rupiah. Tak hanya itu saja, Ketua Umum PSSI ini juga memiliki perusahaan media loh, diantaranya PT Mahaka Media Tbk Perseroan yang didirikan di Jakarta dengan nama PT Abdi Bangsa pada tanggal 28 November 1992. Lalu PT Republika Media Mandiri berdiri sejak tahun 1992. Republika merupakan perusahaan media jurnalistik yang menaungi Republika dan Republika Online. Selanjutnya, PT Danapati Abinaya Investama, JEK TV. Melalui perusahaannya, PT Danapati Abinaya Investama, perusahaan ini berdiri sejak tahun 2005, awalnya dimiliki Jawa Post Group. Namun pada 2012, JEK TV diakuisisi perusahaan Erick Thohir dengan nilai akuisisi mencapai 55,5 miliar rupiah atau 50% saham. Kemudian ada juga PT Kalyana Mitra Adara Mahardika, Live Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2007 yang menyediakan layanan brand activation, creative agency, hingga event organizer. Dan yang terakhir adalah PT Media Golfindo yang merupakan penerbit dari majalah Golf Digits Indonesia. Tak hanya media televisi, koran, dan media online, Erick Thohir juga mempunyai perusahaan di bidang radio yang diberi nama PT Mahaka Radio Integra Tbk yang terdiri dari beberapa perusahaan radio, yaitu PT Radio Atahiriyah Gen 98,7 FM Jakarta, PT Radio Camar Gen 103,1 FM Surabaya, dan PT Suara Irama Indah Jack 101 FM. Abu Rizal Bakri. Selanjutnya ada Abu Rizal Bakri. Siapa sih yang tidak mengenal mertua dari artis cantik Nia Ramadhani ini? Sosoknya pernah disebut-sebut sebagai orang paling kaya di Asia Tenggara. Grup Bakri sendiri mempunyai berbagai ladang uang di hampir semua sektor penting dalam perekonomian loh. Wow, luar biasa bukan? Pria 77 tahun ini dengan bakat bisnisnya yang cemerlang, sempat berperan sangat besar dalam mengembangkan, memajukan, serta memperluas sayap bisnis Bakri Group. Adapun berbagai sektor, diantaranya ialah energi, properti, pertambangan, batu bara, minyak, infrastruktur, kesehatan, jasa keuangan, media telekomunikasi, dan operator seluler, perkebunan, media massa, juga teknologi. Pada tahun 2006, namanya mulai masuk dalam daftar orang terkaya ke-6 di Indonesia versi Forbes, dengan total kekayaan mencapai 1,2 miliar US dollar atau setara dengan 18 triliun 666 miliar rupiah. Meskipun pernah berada di jajaran orang terkaya di Asia Tenggara, namun nyatanya banyak perusahaan milik pria yang disapa Ical ini terkena krisis moneter global yang melanda pada tahun 2008, membuat perusahaannya tidak dapat mempertahankan peringkatnya. Namanya juga tak ada yang kekal di dunia ini ya. Meskipun seperti itu, ternyata Abu Rizal Bakri juga memiliki usaha di media loh, diantaranya PT Visi Media Asia Tbk yang didirikan pada tahun 2004. PT Visi Media Asia Tbk
Viva atau perseroan adalah perusahaan media konvergensi yang terintegrasi. Perusahaan tersebut sudah tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak November 2011. Kemudian ada juga IPT Cakrawala Andalas Televisi atau yang lebih dikenal dengan sebutan ANTV, hadir sebagai stasiun televisi swasta di Indonesia. Stasiun televisi pertama ini didirikan oleh Grup Bakri pertama kali muncul pada Juli 1992 dengan nama PT Cakrawala Bumi Sriwijaya Televisi atau CBS TV yang berbasis di Palembang, Sumatera Selatan. Haritanu. Dilansir dari CNBC Indonesia, Haritanu ditaksir memiliki harta kekayaan mencapai 1 miliar US dollar atau setara dengan 15 triliun rupiah. Hal tersebut diketahui berdasarkan laporan dari Forbes Real Time Billionaires pada Selasa 31 Desember 2023. Menurut catatan Detikcom, Haritanu Sudibjo merupakan anak dari Ahmad Tanu Sudibjo yang merupakan pendiri MNC Group dan hingga saat ini masih menjabat sebagai Chairman PT MNC Investama Tbk. Sekedar informasi nih gengs, mertua dari atlet pembulu tangkis Indonesia Kevin Sanjaya ini telah mulai membangun bisnis media setelah ia lulus kuliah loh. Berkat kegigihannya tersebut yang telah dimiliki dari usia muda, akhirnya hingga saat ini dirinya masih memiliki lebih dari 60 stasiun TV, stasiun radio, dan surat kabar. Dirinya diketahui sudah menjabat sebagai komisaris utama PT MNC sejak bulan Februari 2004. Selain itu, ia juga menjabat sebagai direktur utama diantaranya PT Global Mediacom Tbk sejak 2002, PT Media Nusantara Citra Tbk sejak 2004, PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI sejak 2010, PT MNC Land Tbk sejak 2011, PT GLD Property sejak 2012. Tak berhenti di situ saja, bapak dari dua anak perempuan ini juga menjabat sebagai komisaris utama pada PT MNC Sky Vision Tbk, Indovision sejak 2006, PT MNC Sekuritas sejak 2004, PT Global Informasi Bermutu Global TV sejak 2009, PT Media Nusantara Informasi sejak 2009, dan PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau MNC TV sejak 2011. Tidak lama setelah itu, pada 2016 ia mengundurkan diri sebagai CEO Media Nusantara Citra MNC yang memiliki 4 stasiun TV nasional untuk fokus pada politik. Lalu pada 11 Maret 2022 lalu, PT MNC Studios International Tbk mengubah namanya menjadi PT MNC Digital Entertainment Tbk pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB. Haritanu pada saat itu pun diangkat sebagai Direktur Utama MNC Digital, menggantikan Ella Kartika yang akhirnya menempati posisi Direktur. Surya Paloh. Kemudian terakhir ada Ketua Umum dari Nasional Demokrat atau yang lebih dikenal Nasdem, yaitu Surya Paloh. Diketahui sebelum mendirikan Partai Nasdem pada tahun 2011, Surya dulunya pernah bernaung di bawah Partai Golkar sebagai Dewan Penasehat. Tak hanya itu saja, sebelumnya ia juga merupakan seorang pengusaha yang bergerak di berbagai bidang loh. Sehingga harta kekayaan Surya pada tahun 2018 mencapai 8,74 triliun rupiah dan menempatkan Bos Media Group tersebut sebagai orang terkaya ke-77 dari 150 orang di Indonesia versi Globe Asia. Bagi yang belum tahu, Surya Paloh ini memiliki perusahaan media di antaranya Metro TV dan Media Indonesia. Nah, kira-kira siapa yang paling kaya nih? Coba berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Yuk dukung terus channel ini dengan memencet tombol like, komen, dan subscribe. See you!